Yu Otosaka adalah pria SMP yang diberkahi oleh kekuatan istimewa. Kekuatannya memungkinkan dirinya untuk merasuki tubuh orang lain selama 5 detik. Yu menggunakan kekuatan itu untuk banyak hal, seperti menghajar orang yang ia benci, melakukan hal-hal mesum, bahkan mencontek pelajaran di sekolah. Hal itu membuat dirinya mendapatkan ranking 1 di sekolah, dan dia dapat masuk ke SMA elit di negara itu. Karena pencapaiannya itu, dirinya menjadi populer di SMA, bahkan beberapa wanita menyatakan cinta pada dirinya. Tapi Yu menolak semua wanita, karena dirinya mengincar wanita paling populer di SMA itu yang bernama Yumi Shirayanagi. Dengan kekuatan miliknya, Yu membuat sebuah skema untuk membuat Yumi jatuh cinta padanya, yaitu dengan merasuki supir truk untuk membuat kecelakaan buatan. Di saat truk hampir menabrak Yumi, Yu dengan segera menyelamatkan Yumi untuk membuat kesan dramatis. Dan ternyata, rencana Yu berjalan dengan lancar. Sejak insiden buatan itu, Yu dan Yumi sering menghabiskan waktu bersama. Bahkan Yumi sampai mengajaknya untuk pulang bersama. Setelah itu, Yu tiba-tiba dipanggil oleh ketua OSIS. Sesampainya di ruangan, Yu dicurigai mengerjakan soal ujian masuk dengan curang karena mendapatkan nilai sempurna. Karena itu, ketua OSIS menyuruhnya untuk mengerjakan soal lagi dengan pengawasannya. Awalnya Yu menolak, tapi jika ia tidak melakukannya, dirinya akan dikeluarkan dari sekolah. Karena tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan, Yu memutuskan menggunakan kekuatannya dan merasuki ketua OSIS untuk mencontek. Tapi ternyata kertas yang dipegang ketua OSIS adalah foto wanita. Setelah menggunakan kekuatan itu, Yu tertangkap basah oleh wanita bernama Naoto Mori. Tomori menjelaskan bahwa selama ini dirinya menguntit Yu untuk mengungkap kekuatannya itu. Yu memutuskan untuk kabur dari Tomori, tapi dirinya dikejar oleh pria bernama Jojiro yang memiliki kekuatan lompatan teleportasi. Setelah tertangkap, Nao menjelaskan akan memindahkan Yu ke sekolah baru, yaitu Hoshinumi Academy. Sekolah itu berisikan banyak siswa-siswi dengan kekuatan spesial. Sekolah itu bertugas untuk menjaga dan mengawasi siswa-siswi sampai kekuatan mereka hilang dengan sendirinya. Yu awalnya berontak dan menyerang Nao, tapi dia malah dihajar Tomori dengan menggunakan kekuatan menghilang miliknya. Tomori menjelaskan lagi bahwa mereka adalah OSIS di sekolah itu dan membutuhkan kekuatan Yu untuk menangkap siswa-siswi yang menyalahgunakan kekuatan mereka sama seperti Yu. Malam harinya saat pulang ke rumah, adik Yu yang bernama Ayumi kaget melihat kondisi kakaknya. Lalu Ayumi berkata bahwa mereka mendapatkan beasiswa untuk pindah ke Akademi Hoshinumi. Dirinya sangat senang, karena dengan itu mereka dapat pindah ke asrama yang lebih bagus dan tidak perlu membayar sewa kontrakan lagi. Melihat adiknya, Yu juga ikut senang karena selama ini mereka hanya tinggal berdua tanpa memiliki orang tua. Yu berharap kedepannya hidup mereka menjadi lebih baik agar adiknya tidak kesulitan. Besok harinya, Yu dan Ayumi pindah ke asrama sekolah barunya. Tomori dan Jojiro juga datang membantu pindahan mereka. Tomori juga terlihat akrab dengan Ayumi dan sering bermain dengannya. Melihat adiknya yang bahagia, Yu juga merasa senang telah pindah ke tempat itu. Pada sore hari, Yu bertemu dengan Yumi dan membicarakan tentang hubungan mereka ke depannya. Tapi karena Yu yang akan pindah jauh, Yumi memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka sampai di sini. Besoknya, Yu mulai bersekolah di sekolah barunya. Saat sampai di sekolah, dia langsung disambut oleh Tomori dan Jojiro yang mengajaknya bergabung menjadi anggota OSIS, yang mana Tomori adalah ketua OSIS saat itu. Tomori lantas menjelaskan tujuannya mengajak Yu untuk bergabung dalam OSIS. Beberapa tahun yang lalu, banyak manusia dengan kekuatan spesial yang ditangkap oleh ilmuwan dan dijadikan kelinci percobaan untuk proyek tidak manusiawi mereka. Untuk itu, sekolah bersama OSIS berniat untuk mencari orang-orang yang memiliki kemampuan spesial untuk melindungi dan mencegah mereka menyalahgunakan kekuatannya. Untuk itulah mereka mengajak Yu untuk bergabung ke dalam OSIS. Setelah setuju dengan tawaran OSIS, Yu akhirnya masuk ke kelasnya. Dirinya ternyata satu kelas dengan Tomori dan juga Jojiro. Yu yang duduk di depan Jojiro akhirnya menjadi akrab setelah berbincang bersama. Sedangkan Nao terlihat menjadi seorang penyendiri di kelasnya. Saat jam istirahat, Jojiro memperlihatkan kekuatan teleportasinya yang faktanya kemampuannya adalah meluncur dengan cepat. Efeknya, kekuatannya juga dapat berbahaya untuknya karena bisa membuatnya terluka. Setelah sekolah selesai, mereka melanjutkan kegiatannya sebagai OSIS. Saat di ruangan OSIS, seorang murid yang basah kuyup tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Murid itu bernama Takehito dan memiliki kekuatan spesial untuk melacak manusia berkekuatan spesial lain dengan tetesan air dari jarinya. Tidak hanya itu, dia juga tahu jenis kekuatan apa yang dimiliki manusia yang dia lacak. Kali ini, dia menunjuk di lokasi di sekolah lain yang siswanya memiliki kemampuan rekayasa fotografi.
Lalu saat sampai ke sekolah yang dimaksud, mereka mulai berpencar untuk mencari siswa mencurigakan dengan kekuatan spesial. Sampai akhirnya, mereka menemukan satu siswa yang mencurigakan dan memutuskan untuk mengejarnya. Dengan kekuatannya, Yu merasuki orang itu dan membongkar isi tasnya. Jojiro juga menggunakan kekuatannya untuk menahan pria itu. Saat menggeledah isi tasnya, Tomori menemukan foto wanita dengan dua versi, dan salah satunya adalah foto mesum. Pria itu mengaku bahwa membeli foto tersebut dengan siswa bernama Udo dari klub memanah. Tak lama kemudian, mereka menuju ke tempat Udo berada. Di sana, Tomori langsung menginterogasinya dan bertanya kenapa dia menyalahgunakan kekuatannya. Udo mengaku melakukan semua ini untuk mendapatkan uang demi membayar pengobatan keluarganya yang sakit. Namun, Tomori berkata bahwa cara seperti ini juga tidak dibenarkan. Udo tidak ingin mendengar kata Tomori dan mengancamnya dengan membuat foto mesum Tomori dan menyebarkannya. Tapi hal itu langsung dihalangi oleh Yu yang merasuki tubuhnya. Tiba-tiba, Udo melepaskan tembakan panah kepada Tomori yang untungnya diselamatkan oleh Jojiro. Setelah mendengar beberapa perkataan Tomori, Udo mulai sadar dan berniat untuk berhenti menyalahgunakan kekuatannya. Sore harinya, Tomori mengajak Yu untuk melihat langsung salah satu korban ilmuwan yang ternyata adalah abangnya sendiri. Dalam perjalanan, Tomori bercerita tentang masa lalunya. Dulu, ia hidup bersama abang dan ibunya dalam kesederhanaan dan kebahagiaan. Sampai suatu saat, ia dan abangnya dipaksa untuk pindah ke akademi baru. Di akademi itu, abangnya ternyata dijadikan kelinci pencobaan oleh para ilmuwan keji. Mereka berusaha untuk memanfaatkan kekuatan abangnya yang dapat mengendalikan vibrasi udara yang biasa ia gunakan saat konser musik. Saat sampai di rumah sakit, Yu sangat shock saat melihat kondisi dari abang Tomori. Kondisinya sangat memprihatinkan dan terlihat seperti manusia yang tidak memiliki jiwa. Yu bertanya kepada Tomori, apakah tidak ada obat yang bisa menyembuhkan abangnya? Tapi Tomori menjawab bahwa tidak ada satupun riset yang berusaha untuk menyembuhkan pasien seperti ini. Karena bagi ilmuwan, manusia seperti mereka hanyalah alat yang bisa dicari dan dibuang kapanpun. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan kegiatan sebagai OSIS. Saat Takehito masuk ke ruang OSIS, Yu bertanya kepada Jojiro kenapa dia selalu datang dalam keadaan basah. Lalu Jojiro menjawab jika Takehito hanya bisa menggunakan kekuatannya saat dirinya basah. Lalu saat Takehito menggunakan kemampuannya, dia melacak seseorang dengan kemampuan kerasukan. Menurut Tomori, kemampuan itu dapat membuat diri penggunanya dirasuki oleh orang yang sudah mati. Lalu Takehito menambahkan bahwa orang yang ia lacak juga mempunyai kemampuan pyrokinesis. Sontak mereka semua kaget karena baru ini menemukan orang dengan dua kemampuan spesial. Mereka sampai di sebuah ganggang sempit di pemukiman kota. Lalu bertemu dengan seorang wanita yang menjelaskan beberapa saat yang lalu ada idol wanita yang dikejar oleh pria mencurigakan. Idol wanita itu bernama Yusa Nishimori. Jojiro yang ternyata merupakan fans fanatik Yusa merasa bersemangat untuk mencarinya. Sampai akhirnya mereka menemukan target mencurigakan dan mengejarnya. Saat mencoba menangkap pria itu, Tomori mendapatkan pukulan darinya. Tapi pria itu berhasil ditangkap dengan kombinasi kekuatan Jojiro dan Yu. Yu menanyakan bagaimana kondisi Tomori, tapi ternyata Tomori malah mengkhawatirkan kondisi kameranya. Lalu mereka menginterogasi pria mencurigakan tadi. Pria itu berkata mendapat perintah dari stasiun TV tertentu untuk menangkap Yusa, tapi dia mengaku tidak tahu detail lebih lanjut tentang perintah tersebut. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan pria yang mengaku mengenal Yusa. Pria itu menanyakan alasan kenapa mereka mencari Yusa. Tomori menjelaskan mereka ingin mencari Yusa karena ingin membantunya. Awalnya pria itu ragu untuk menerima mereka, tapi saat Tomori menunjukkan kekuatannya, akhirnya pria itu percaya dan membawa mereka menuju ke tempat Yusa berada. Saat bertemu Yusa, Yu beranggapan bahwa Yusa adalah gadis yang cantik dan imut. Tingkahnya juga memperlihatkan sisi feminim dari seorang wanita. Tomori menanyakan ke Yusa tentang kekuatan yang ia miliki, namun Yusa mengaku tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Penjaganya berkata bahwa Yusa tidak bisa memanggil arwah atas kemauannya sendiri. Tak lama kemudian, tingkah laku Yusa berubah 180 derajat. Dirinya menjadi galak dan kehilangan kefeminimannya. Dan ternyata itu adalah arwah kakaknya yang bernama Misa yang telah meninggal 6 bulan lalu karena kecelakaan. Misa juga mempunyai kekuatan spesial yaitu pyrokinesis. Hal itu menjelaskan mengapa bisa terdapat dua kekuatan spesial di dalam satu tubuh. Misa berkata bahwa ia merasuki tubuh adiknya untuk melindunginya. Apalagi sekarang Yusa diincar karena memiliki rahasia direktur stasiun TV di HP-nya. Tomori menanggapi bahwa Yusa juga akan menjadi incaran polisi dan para ilmuwan karena memiliki kemampuan spesial. Untuk itu, dia tidak dapat menjaganya sendirian
dan Tomori menawarkan untuk bekerja sama menolong adiknya. Misa setuju dengan tawaran Tomori dan mulai menyusun rencana untuk melawan direktur TV. Malam harinya, mereka melakukan pertemuan di sebuah tempat yang sepi. Direktur itu mengancam Yusa, jika melawannya, maka Yusa tidak akan punya masa depan di dunia entertain. Tapi Misa merasuki tubuh Yusa dan mengancam balik direktur dengan kekuatannya, serta dibantu oleh rekan yang lain. Dengan itu, sang direktur menyerah dan berjanji tidak akan mengganggu Yusa lagi. Setelah itu, Tomori berkata pada Misa bahwa Yusa harus pindah ke sekolahnya agar mereka bisa mengawasi dan menjaga Yusa. Tomori juga akan merekrut Yusa menjadi anggota OSIS untuk membantu mereka, dan Misa setuju dengan keputusan itu. Hari ini adalah kepindahan Yusa ke sekolah ini, dan semua siswa tidak sabar untuk menyambut idol itu di kelasnya. Saat masuk ke dalam kelas, Yusa memperkenalkan dirinya dengan cara yang imut, dan hal itu membuat seisi kelas menjadi bersemangat. Saat jam istirahat, siswa-siswi juga mengerumuni Yusa, tapi Tomori datang dan membawa Yusa menuju ke ruang OSIS hingga membuat mereka kesal. Saat di ruang OSIS, mereka menjelaskan kepada Yusa tentang tugas dari OSIS. Sampai akhirnya Takehito datang dan membuat Yusa ketakutan. Saat menggunakan kekuatannya, Takehito berkata bahwa target kali ini adalah manusia dengan kekuatan telekinesis. Lalu Tomori mengeluarkan majalah yang meliput tentang pitcher baseball yang sedang naik daun. Tomori mencurigai orang tersebut menyalahgunakan kekuatannya untuk bermain baseball dan telah menang turnamen selama 3 pertandingan berturut-turut. Saat melihat rekaman ulang dari lemparan pitcher, Tomori menjelaskan bahwa genggaman tangannya tidak sesuai dengan lemparan seharusnya. Maka dari itu mereka harus menghentikannya sebelum mereka masuk ke kompetisi yang lebih tinggi lagi. Mereka akhirnya bertemu dengan pitcher tersebut yang bernama Arifumi. Tomori langsung berkata kepada Arifumi untuk berhenti menggunakan kekuatannya dalam bermain baseball. Karena menurut Tomori, kemampuan itu seperti penyakit pubertas yang akan hilang dengan sendirinya. Dan juga Tomori tidak ingin Arifumi ditangkap oleh ilmuwan dan dijadikan kelinci percobaan. Walaupun mendengar hal itu, Arifumi tetap menolak untuk berhenti menggunakan kekuatannya. Karena Arifumi berniat untuk membawa sekolahnya ke kompetisi yang lebih tinggi. Lalu tiba-tiba Tomori menawarkan untuk bertanding baseball melawan Arifumi. Dengan taruhan, jika tim Arifumi kalah, maka Arifumi harus berhenti menggunakan kekuatannya untuk bermain baseball. Arifumi setuju dengan tawaran tersebut dengan catatan jika tim mereka menang, Tomori tidak boleh ikut campur urusan mereka lagi. Setelah itu, Yu bertanya pada Tomori bagaimana cara memenangkan pertandingan itu. Tomori menjawab akan menggunakan tim baseball sekolah ditambah bantuan kekuatan mereka. Yu, yang sebenarnya tidak ingin terlibat, terpaksa harus menuruti perkataan Tomori. Keesokan harinya, pertandingan baseball dimulai. Di awal pertandingan ternyata tim Tomori cukup unggul, karena pitcher mereka berhasil mendapatkan 3 strike. Yusa juga membantu membuat mereka bersemangat dengan caranya yang imut. Saat Arifumi mulai menjadi pitcher, dirinya langsung menggunakan kekuatannya untuk membuat bola melengkung tajam. Sepanjang pertandingan berlangsung, tim Tomori dan Arifumi masih terlihat imbang. Sampai akhirnya, teman Arifumi berhasil mencuri poin dengan steal home base yang membuat mereka unggul. Di saat-saat kritis, tim Tomori melawan mereka dengan semua kemampuan yang dimiliki. Dan Yu akan menjadi penentuan kemenangan. Untuk mendapat kemenangan, ia harus setidaknya memukul bolanya. Namun, ia sekarang mendapatkan 2 strike dan di pukulan terakhir, Yu berpikir bahwa ia telah kalah karena tidak dapat memukul bolanya. Tetapi, ternyata catcher tim lawan tidak menangkap bola tersebut dan membuat tim Tomori memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Arifumi berkata bahwa menggunakan kemampuannya untuk membantu temannya yang merupakan catcher hebat. Tapi karena timnya lemah, kehebatan temannya tidak terlihat, dan juga Arifumi berjanji untuk berhenti menggunakan kemampuannya. Lalu Tomori tiba-tiba menyuruh Yu untuk merasuki tubuh Arifumi sebagai uji coba, tapi Tomori tidak mengatakan alasan dibaliknya. Hari baru suasana kelas masih seperti biasa. Para siswa-siswi tetap mengerumuni Yusa untuk berbincang dengannya. Lalu tiba-tiba beberapa murid wanita membawa paksa Tomori untuk ikut dengan mereka. Yu memutuskan untuk membuntuti mereka dan yang ia temukan ternyata Tomori mengalami pembulian dari beberapa murid wanita. Setelah kejadian itu, Yu bertanya apakah Tomori baik-baik saja dan Tomori menjawab dia sudah biasa mengalami hal seperti ini. Tak lama kemudian mereka kembali ke ruang OSIS untuk melanjutkan kegiatan mereka. Misa tampak bersemangat untuk menghajar orang-orang yang menyalahgunakan kemampuan mereka. Lalu Takehito datang dan menggunakan kemampuan melacaknya. Kali ini dia menemukan orang dengan kemampuan untuk terbang. Tomori lalu mengeluarkan majalah gaib yang memperlihatkan tentang penampakan manusia terbang di tengah pegunungan.
Menurut Tomori, orang itu berada di tempat sepi untuk belajar menggunakan kemampuan terbangnya. Misi mereka dimulai dengan membeli bahan-bahan makanan di minimarket. Yusa merasa Tomori dan Yu adalah pasangan yang cocok jika mereka menjalin hubungan. Jojiro menyetujui hal itu, tapi dia lebih senang karena bisa berduaan dengan Yusa. Saat semua telah siap, mereka menuju ke pegunungan itu dan mulai membangun perkemahan. Saat Yu sedang menyiapkan tenda, dia hampir saja terjatuh ke dalam sumur tua. Dalam misi kali ini, mereka menghabiskan waktu dengan barbeque dan berkemah bersama. Saat malam hari, Yu menghampiri Tomori yang sedang mendengar lagu sendirian. Saat Yu mendengarkan musiknya, Yu langsung merasa nostalgia dan masuk ke dalam musik itu. Keesokan harinya, mereka menghabiskan hari dengan memancing di sungai dan membakar ikan yang mereka tangkap. Malam harinya, mereka mulai membersihkan diri. Setelah 2 hari berlalu, mereka belum menemukan orang yang mereka cari, tapi Tomori yakin bahwa target mereka akan muncul esok hari. Dan benar saja, keesokannya saat membakar jagung, seorang pria tiba-tiba datang menghampiri mereka. Tomori berkata bahwa mereka adalah siswa-siswi yang kabur dan berniat untuk tinggal di situ selamanya. Lalu, pria tersebut mengancam mereka untuk melaporkan ke polisi. Tapi Tomori melawan balik jika dia juga bisa tertangkap karena sedang berada di wilayah pribadi. Selanjutnya, Tomori berkata jika dia tahu kebenaran tentang kemampuan pria tersebut dan berada di tempat ini untuk belajar terbang. Pria itu mengelak dan berusaha untuk pergi. Tapi Tomori berkata dia sudah merekamnya dan mendapatkan bukti. Saat pria itu turun untuk menangkap Tomori, dia terjatuh di sumur tua. Saat itulah pria itu menggunakan kemampuan terbangnya dan direkam oleh Tomori. Pria itu lalu berhasil merebut kamera Tomori dan berusaha kabur. Yu lalu menggunakan kekuatannya merasuki tubuh pria itu dan mengendalikan kekuatan terbangnya untuk turun. Akhirnya pria itu tertangkap dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pria itu mengaku menggunakan kekuatannya untuk menjadi terkenal. Tapi sekali lagi Tomori berkata jika dia bisa tertangkap ilmuwan dan menjadi kelinci percobaan. Lalu pria itu berjanji untuk berhenti menggunakan kekuatannya itu. Saat pulang ke rumah, Yu disambut oleh adiknya yang marah karena tidak pulang selama 2 hari. Tapi setelah Yu berkata jika dia melakukan tugas OSIS, Ayumi tidak marah lagi dan mereka mengakhiri hari ini dengan makan malam bersama. Hari ini, Ayumi mengalami demam dan suhu tubuhnya cukup tinggi. Untuk itu, Yu menyuruh Ayumi untuk tidak masuk sekolah dan beristirahat di rumah saja. Saat di ruang OSIS, Takehito melacak orang dengan kemampuan meruntuhkan. Menurut Tomori, kemampuan itu sangat berbahaya karena dapat menghancurkan sesuatu. Dan saat dilihat keberadaannya, ternyata orang dengan kemampuan itu berada di asrama sekolah mereka. Tomori lalu berkata, kemungkinan target mereka adalah murid yang tidak masuk sekolah karena alasan tertentu. Yu kaget mendengar hal itu karena terpikir tentang adiknya yang sedang sakit dan tidak masuk sekolah. Walaupun mereka pikir itu cuma kebetulan, mereka memutuskan untuk melihat Ayumi dan menjenguknya. Jojiro tidak ikut dalam misi kali ini. Mereka lalu pergi ke minimarket untuk membeli bahan-bahan untuk membuat bubur dan dimakan bersama saat menjenguk Ayumi. Sesampainya di sana, Yu mengingatkan Yusa bahwa adiknya adalah fans beratnya. Untuk itu, Yu tidak ingin Yusa masuk dengan mengagetkannya. Di dalam kamar Ayumi, ternyata terdapat 3 teman Ayumi yang menjenguknya. Salah satunya adalah pria yang pernah menyukai Ayumi, tapi ditolak oleh Ayumi. Lalu, ketiga temannya memutuskan untuk pulang karena abangnya sudah datang. Saat Tomori datang, Ayumi merasa senang dan menggodanya dengan mengatakan bahwa Tomori dan abangnya adalah pasangan yang cocok. Lalu saat Yusa datang, Ayumi merasa kaget hingga mimisan. Tapi tetap saja, Ayumi merasa senang bisa dijenguk oleh idolanya. Setelah itu, mereka makan malam bersama. Yusa memutuskan untuk pulang lebih dahulu karena ada panggilan kerjaan. Saat mencuci piring, Ayumi menggoda abangnya lagi karena Yu dan Tomori terlihat serasi. Malamnya, setelah Ayumi minum obat, ia berkata tentang mimpi buruk yang dialami sebelumnya. Ayumi berkata di dalam mimpi itu, dia melihat tanah yang retak dan terbelah. Keesokan harinya, Yu menceritakan tentang mimpi adiknya kepada anggota OSIS. Menurut Tomori, informasi yang mereka dapatkan belum cukup. Untuk itu, dia menyuruh agar Ayumi tetap istirahat di rumah agar bisa tetap diawasi pihak sekolah. Karena akan sangat berbahaya jika Ayumi benar memiliki kemampuan spesial itu dan berada di luar rumah. Sepulang sekolah, Yu mengecek keadaan adiknya dan ternyata adiknya sudah mulai pulih dari sakitnya. Tapi Yu tetap menyuruh Ayumi untuk absen sekolah besok dan tetap di rumah. Mendengar hal itu, Ayumi merasa kesal karena dia merasa bosan jika harus di rumah seharian. Dan besoknya, Ayumi memutuskan untuk pergi ke sekolah dan secara diam-diam menghindari penjaga asrama. Yu dan Jojiro yang sedang makan di kantin sekolah tiba-tiba dipanggil oleh Tomori untuk datang ke ruang OSIS. Tomori berkata, dia mendapat informasi bila Ayumi datang ke sekolah. Yu menjawab bahwa dia telah menyuruh adiknya
untuk tidak hadir sekolah hari ini. Tomori memiliki perasaan buruk tentang ini dan memutuskan untuk menuju ke sekolah Ayumi. Di sekolah, Ayumi tiba-tiba dihadang temannya yang bernama Konishi. Konishi merasa bahwa hubungan ia dengan pria yang ia sukai menjadi buruk semenjak kedatangan Ayumi. Konishi lalu mengeluarkan pisau cutter dan mengejar Ayumi. Ayumi yang merasa terdesak dan ketakutan, tiba-tiba mengaktifkan kekuatan spesialnya, yaitu meruntuhkan dan membuat sekolah itu runtuh dan menimpanya. Yu dan teman-temannya yang terlambat datang telah melihat kondisi sekolah yang hancur. Dengan panik, Yu mencari adiknya yang tertimpa reruntuhan hingga ia juga ikut tertimpa. Yu terbangun dalam keadaan luka-luka di sebuah ruangan rumah sakit dan dia mendapat kabar bahwa adiknya Ayumi sudah meninggal dunia. Hal itu tentu membuat Yu sangat syok dan sedih karena dia merasa kejadiannya terjadi begitu cepat. Semenjak kematian Ayumi, Yu merasa depresi dan hanya mengurung diri di rumah. Dirinya bahkan hanya makan ramen instan setiap hari. Saat teman-temannya datang untuk menjenguknya, dia tidak ingin bertemu dengan mereka. Misa juga mengerti apa yang dirasakan Yu ketika kehilangan saudarinya. Suatu hari, tiba-tiba wanita yang pernah Yu sukai yang bernama Yumi datang untuk membujuknya. Yumi merasa prihatin melihat keadaan Yu yang hanya makan ramen instan setiap hari. Lalu Yumi membujuknya dan berkata akan membantu Yu. Yumi juga berkata jika Yu akan mengalami sakit mental jika terus seperti ini. Mendengar hal itu Yu marah besar dan mengusir Yumi dari rumahnya. Dan Yumi memutuskan untuk pergi dari rumah Yu. Beberapa hari kemudian, persediaan ramen instan Yu sudah habis. Dan dia memutuskan untuk keluar mencari makanan. Saat akan keluar rumah, ada beberapa orang yang kelihatannya akan menangkapnya. Lalu Yu menggunakan kekuatannya, merasuki tubuh salah satu orang dan menghajar orang yang lainnya. Setelah melumpuhkan pergerakan mereka, Yu akhirnya berhasil kabur. Melihat uang yang dimilikinya masih cukup, Yu memutuskan untuk pergi jauh dari kota itu dan hidup di tempat lain. Di kota lain, Yu tinggal di sebuah internet cafe kecil dan hanya memakan pizza setiap harinya. Di saat bosan, dia pergi keluar untuk membeli dango dan bermain permainan arcade. Dengan bermain game itu, Yu merasa senang karena merasa bisa melampiaskan semua emosinya. Sampai suatu hari, saat Yu ingin bermain game itu lagi, ada beberapa pria SMA yang bermain sangat lama. Hal itu membuat Yu kesal dan menendang sampah ke arah mereka. Pria-pria itu tentu tidak senang dengan perilaku Yu dan mereka membawa Yu tempat yang sepi. Di tempat itu mereka bermaksud untuk menghajar Yu. Tapi Yu menggunakan kekuatannya untuk menghajar balik mereka. Yu bahkan mengancam ketua geng mereka dengan menusuknya menggunakan lidi, serta berkata jangan pernah mengganggunya. Sejak saat itu, nama Yu mulai dikenal di kalangan berandalan karena pernah mengalahkan satu geng sendirian. Yu bahkan dihadang lagi oleh sekelompok berandalan dan berniat menghajarnya. Tingkah Yu yang meremehkan mereka semakin membuat para anggota geng kesal padanya. Dan saat ingin menghajar Yu menggunakan kekuatannya lagi untuk mengalahkan sekelompok berandalan itu. Dan saat melawan ketua berandalan, Yu mengancamnya akan menusuk matanya hingga membuat orang itu menyerah. Yu melanjutkan kesehariannya dengan melawan banyak berandalan dan mengalahkan mereka. Sampai suatu hari, dia menemukan obat terlarang dari salah satu berandalan dan ingin menggunakannya. Saat akan menggunakannya, tiba-tiba Tomori datang menendang obat terlarang itu. Yu yang kaget melihat Tomori bertanya kenapa dia bisa ada di sana. Ternyata, Tomori selama ini selalu berada di samping Yu untuk melihat kondisinya, tapi karena Tomori tidak ingin Yu melewati batas, Tomori menghentikan kelakuannya di sini. Lalu, Tomori membawa Yu ke rumah keluarganya. Di sana, Tomori membuatkan makanan yang layak untuk Yu. Setelah makan makanan itu, Yu merasa teringat dengan masakan yang biasa adiknya masak. Setelah itu, Tomori menyuruh Yu untuk kembali ke kehidupan normalnya bersama OSIS sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, Yu berpamitan di depan foto Ayumi. Sesampainya di kelas dirinya langsung disambut oleh Jojiro dan Yusa. Melihat keadaan kelas yang ceria, Yu merasa bersyukur karena bisa kembali ke hari-hari seperti ini. Saat istirahat sekolah, Jojiro langsung menuju kantin untuk membeli karya yang terbatas yang sangat disukai oleh Yu. Yu merasa bahwa itu adalah cara Jojiro untuk menyambutnya ke sekolah. Saat makan, tiba-tiba mereka mendapat panggilan untuk segera ke ruang OSIS. Sesampainya di ruang OSIS, Yu dan Jojiro mengira mereka akan mencari orang dengan kemampuan spesial. Ternyata Tomori mengajak mereka untuk menonton musik video terbaru dari Yusa. Saat menonton musik video tersebut, Jojiro merasa bersemangat, sementara yang lainnya menonton dengan tenang. Saat mereka selesai menonton, Tomori memberi pujian kepada Yusa dan membuat Yusa sangat senang. Setelah itu, Tomori mengeluarkan 2 tiket konser dari band favoritnya yang bernama Zien.
Ia bertanya kepada mereka harus diapakan 2 tiket tersebut. Yusa tidak mengerti maksud dari Tomori, namun Jojiro menjelaskan bahwa salah satu dari mereka harus menemaninya nonton konser. Yusa dan Jojiro menolak karena tidak mengerti dengan musik rock. Lalu setelah banyak perdebatan, Yu dipilih untuk menemani Tomori. Sepulang sekolah, Yu berpapasan dengan wanita buta berambut merah. Wanita itu tiba-tiba menanyakan kepada Yu di mana tempat mencari makanan yang enak. Yu awalnya bingung untuk meladeni wanita itu. Tapi akhirnya Yu memutuskan untuk membawa wanita itu ke sebuah restoran kecil. Setelah memesan makanan, pelayan di restoran itu tiba-tiba mengenali siapa wanita yang dibawa oleh Yu. Wanita itu ternyata adalah vokalis dari band Zien, dan dia meminta tanda tangan darinya. Setelah selesai makan, wanita itu bertanya kepada Yu apakah dia sedang mengalami masalah yang berat. Yu kaget dengan bagaimana wanita itu mengetahuinya. Lalu wanita itu mengajak Yu untuk menceritakan masalahnya. Sesampainya di taman, Yu berkata, jika ia baru saja kehilangan adiknya. Wanita itu langsung berbelasungkawa kepada Yu dan ingin melayat adiknya. Lalu Yu membawa wanita itu ke rumahnya. Setelah berdoa untuk adik Yu meminta tolong satu hal kepada wanita itu, yaitu untuk mengunjungi abang dari Tomori yang sedang mengalami sakit. Yu berharap jika abangnya bertemu dengan vokalis favoritnya akan ada perubahan positif. Wanita itu pun menyetujui permohonan Yu. Yu meminta izin kepada Tomori untuk mempertemukan wanita itu dengan abangnya. Awalnya Tomori berkata, tidak ada gunanya Yu melakukan hal tersebut. Namun Yu meyakinkannya dan berharap ada perubahan pada abangnya. Setelah itu mereka langsung menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Yu menjelaskan apa yang terjadi kepada abang Tomori. Lalu wanita itu tiba-tiba bernyanyi dengan suara yang indah. Mendengar nyanyiannya, abang Tomori tiba-tiba menjadi tenang. Tidak hanya itu, setelah Yu bertanya apakah dia mengenal Naotomori, abangnya menjawab dengan menyebut nama Tomori. Hari ini, Yu dan Tomori akan menonton konser musik bersama. Mereka bertemu di tempat yang telah ditentukan. Tapi sebelum itu, Tomori berniat untuk membeli beberapa souvenir. Melihat antrian yang panjang, Yu tidak ingin ikut membeli souvenir. Tapi Tomori menarik tangannya dan meminta Yu untuk menemani dirinya mengantri. Setelah mendapat souvenir yang diinginkan, Tomori merasa bahagia dan memamerkannya kepada Yu. Setelah itu, mereka mulai masuk ke dalam gedung untuk menonton konser musik. Saat mendengarkan beberapa lagu, Yu merasa tidak asing dengan sensasi itu. Sampai akhirnya, di tengah permainan musik, berbagai macam memori masuk ke dalam ingatan Yu, dan dia langsung berteriak. Adegan berpindah ke sebuah tempat, di mana Yu dan Ayumi sedang mendengarkan musik. Saat itu Yu berkata sedang mendengarkan musik dari band favoritnya, The End. Tiba-tiba ada pengumuman yang berkata bahwa sekarang adalah waktunya makan malam untuk Block Day. Yu dan Ayumi segera menuju kantin untuk makan malam. Sebelum itu, Yu berbicara dengan ilmuwan yang berada di dekatnya. Ilmuwan itu merasa kasihan kepada Yu dan adiknya karena harus berada di tempat seperti ini. Yu berpikir, ternyata masih ada ilmuwan yang memiliki hati nurani sepertinya. Saat mengantri makanan, Ayumi berkata jika ia berharap untuk makan bersama bertiga dengan abangnya yang bernama Shun. Tapi Yu menjawab itu mustahil, karena Shun sedang dikurung karena memiliki kemampuan yang kuat, yaitu melompat waktu. Di saat mereka sedang makan, pria bernama Kumagami datang dan memberi informasi pada Yu bahwa dia menemukan orang dengan kemampuan telepati. Lalu Kumagami menyuruh Yu untuk mengambil kekuatan pria di dekatnya yang memiliki kemampuan penghancur lebur. Setelah mengambil kemampuan itu, Kumagami memerintahkan Yu untuk menuju ke tempat orang dengan kemampuan telepati. Setelah makan, Yu harus menjalankan pemeriksaan rutin. Lalu mereka diwajibkan untuk masuk ke kamar masing-masing. Ayumi tiba-tiba saja dibawa oleh petugas. Yu yang berusaha mencegah mereka dilumpuhkan menggunakan stun gun. Saat Yu sadar, tempat itu sedang mengalami getaran hebat seperti gempa bumi. Beberapa saat kemudian, Yu diselamatkan oleh ilmuwan baik sebelumnya. Ilmuwan itu berkata, kemampuan Ayumi dipaksa keluar oleh ilmuwan lain, dan kemampuannya adalah meruntuhkan. Ilmuwan itu juga menyuruh Yu menyelamatkan adiknya, sebelum berakhir seperti abangnya. Yu awalnya ragu bisa melakukannya, tapi ilmuwan itu berkata, Yu pasti bisa, karena dia adalah pemegang kemampuan spesial terkuat, yaitu pencuri kekuatan. Yu langsung menuju ke tempat orang dengan kemampuan telepati dan mencuri kemampuan tersebut. Saat Yu akan diserang oleh penjaga, dia dibantu oleh wanita dengan kemampuan hipnotis dan pria penghapus ingatan. Lalu Yu terjebak di tempat penuh dengan gas tidur. Di sana, pria dengan kemampuan menembus datang dan menyuruh Yu untuk mengambil kekuatannya.
Setelah mendapat kekuatan menembus, Yu langsung menuju ke tempat abangnya yang bernama Shun berada. Sesampainya di sana, Yu melepaskan ikatan tangan dan matanya. Dan saat itulah Shun menggunakan kekuatannya untuk kembali ke masa lalu dengan harapan dapat mengubah dunia. Lalu Yu terbangun di rumah sakit bersama dengan Tomori. Tak lama kemudian, Kumagami datang ke tempat itu. Tomori awalnya tidak mengenali Kumagami, tapi ternyata dia adalah anggota OSIS dengan kemampuan melacak orang dengan kemampuan spesial. Kumagami lalu membawa mereka ke markas rahasia. Di sana, Yu dan Tomori bertemu dengan Shun. Tomori ternyata telah mengenal Shun karena ia pernah ditolong olehnya, tapi ingatan Yu tentang abangnya masih samar-samar. Lalu Shun berkata kepada Yu bahwa dia bisa menyelamatkan adiknya Ayumi. Namun, dia harus memulainya dengan cerita panjang time leap-nya. Setelah menggunakan kekuatan lompatan waktunya, Shun kembali ke masa lalu, di mana dia hidup bersama Yu dan Ayumi. Saat memikirkan rencana ke depan, Shun tiba-tiba dihampiri oleh Kumagami. Lalu Shun menjelaskan bahwa dia dan Kumagami adalah teman seperjuangan di masa depan. Setelah itu, Kumagami membawa Shun menuju markas rahasia, di mana di sana terdapat beberapa anak dengan kemampuan spesial. Awalnya, teman-teman Kumagami tidak percaya bahwa Shun kembali dari masa depan. Tapi setelah Shun dapat menjelaskan kemampuan mereka dengan detail, mereka pun langsung mempercayainya. Lalu, mereka menyusun rencana untuk dapat selamat dari ilmuwan keji di masa depan. Mereka memulai rencana dengan mengumpulkan orang-orang dengan kemampuan spesial. Namun, setelah beberapa percobaan, mereka tetap tertangkap oleh ilmuwan keji dan Shun menggunakan kekuatan lompatan waktunya lagi. Menurut Shun, karena mereka masih anak-anak, mereka membutuhkan orang dewasa untuk membantu rencananya. Saat merayakan ulang tahun ke-15, Shun melihat informasi tentang lotre dengan hadiah uang yang banyak. Shun berniat untuk kembali ke masa lalu dan memenangkan lotre tersebut, sehingga mereka mempunyai dana untuk menerapkan rencana yang lebih matang. Setelah melakukan beberapa lompatan waktu dan mencoba berbagai rencana, Shun masih gagal dan menyadari penglihatannya mulai rabun. Menurutnya, kemampuan lompatan waktunya dapat mengurangi penglihatannya. Sampai suatu saat, Shun memiliki ide untuk membangun sekolah. Sekolah itu bertujuan untuk menjaga anak muda dengan kemampuan spesial. Tapi Kumagami berkata, jika Shun menggunakan kemampuannya lagi, maka ia akan menjadi buta. Shun tidak peduli akan konsekuensi itu dan memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Saat menggunakan kemampuan time leap-nya lagi, Shun menjadi buta. Dia melanjutkan rencananya dengan membeli sekolah. Setelah itu, Shun ingin ingatan Yu dan Ayumi tentang dirinya dihapuskan, karena Shun tidak ingin saudaranya terlibat. Setelah menghapus ingatan Yu dan Ayumi, Shun pun dapat melanjutkan rencananya. Mendengar cerita itu, Yu dan Tomori merasa bahwa Shun adalah orang yang hebat. Apalagi rencana tersebut telah membuat Shun kehilangan penglihatannya. Lalu Shun berkata, masih ada yang harus dilakukan, yaitu menyelamatkan Ayumi. Yu bertanya bagaimana cara menyelamatkan adiknya yang sudah mati. Shun menjawab, caranya adalah Yu harus mengambil kekuatan lompatan waktu milik Shun dan kembali ke masa lalu untuk mencegah insiden kematian adiknya. Setelah itu, Yu pun mengambil kekuatan milik abangnya dan melakukan lompatan waktu ke masa lalu untuk menyelamatkan Ayumi. Yu akhirnya kembali ke satu hari sebelum insiden kematian adiknya. Malam harinya, saat Tomori menjenguk adiknya, Yu bercerita kepada Tomori jika dia melakukan lompatan waktu untuk menolong adiknya yang akan meninggal besok. Tomori percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yu. Saat itu juga Yu berterima kasih kepada Tomori karena di saat dia depresi, Tomori ada menolongnya. Tak lama kemudian, Yu mengambil kekuatan meruntuhkan milik Ayumi untuk mencegah insiden besok hari. Keesokan harinya, Yu bersembunyi di loker di tempat insiden akan terjadi. Dan saat kondisi akan melukai adiknya, Yu keluar dan mencegah hal itu terjadi. Yu juga menggunakan kekuatannya untuk menakuti Konishi dan dibantu oleh Tomori, agar Konishi tidak melakukan hal seperti ini lagi. Dengan begitu, Yu pun berhasil menyelamatkan adiknya. Setelah berhasil menyelamatkan Ayumi, Yu dijemput oleh Kumigami untuk kembali menuju ke tempat Shun berada. Ayumi awalnya tidak mengenali Shun, tapi Yu memberitahu adiknya bahwa dia adalah abang pertamanya. Yu bertanya kepada abangnya tentang bagaimana rencana selanjutnya. Shun berkata, karena sekarang Yu adalah pemilik kemampuan spesial terkuat, maka banyak organisasi berbahaya dari luar negeri yang mengincar kemampuannya. Untuk itu, Yu harus berlindung di tempat teraman, yaitu markas ini. Lalu Shun mengajak Yu dan Ayumi untuk berkeliling markas ini. Ternyata, fungsi lain dari markas ini adalah sebagai lab penelitian yang membuat vaksin untuk mencegah kemampuan spesial datang ke anak-anak muda. Yu bertemu dengan ilmuwan yang dikenalnya,
Ilmuwan itu berkata, penyebab dari semua ini adalah komet Charlotte yang lewat setiap 75 tahun dan membawa partikel-partikel tak dikenal. Partikel inilah yang membuat anak-anak muda memiliki kemampuan spesial. Untuk beberapa waktu, Yu dan Ayumi harus menghabiskan hari-harinya di sini. Ayumi terlihat mudah akrab dengan Shun, sedangkan Yu menghabiskan waktunya dengan bermain bersama teman-teman dari Shun. Tak lama kemudian, Kumagami berniat untuk kembali ke OSIS karena menemukan target baru. Saat masuk ke dalam mobil, supirnya Furuki terlihat gemetar dan tampak ketakutan. Lalu, Furuki tiba-tiba mengambil jalan yang berbeda dari biasanya. Saat Kumagami bertanya alasannya, Furuki berkata bahwa keluarganya diancam dan harus membawa Kumagami ke suatu tempat. Kumagami dibawa ke sebuah pabrik tua yang tampak tak terurus. Di sana, dia bertemu dengan 4 orang yang terlihat dari luar negeri. Bos mereka menyuruh Furuki pergi karena masih memiliki hal yang harus dilakukan. Kumagami tiba-tiba dihajar pria besar hingga pingsan. Saat sadar, dia dalam keadaan seluruh tubuhnya diikat. Lalu Kumagami disiksa dan diinterogasi untuk memberi semua informasi yang dia punya. Kumagami awalnya masih bertekad untuk menutup mulutnya, tapi dia diberi obat dan memberi informasi secara tidak sadar. Musuh mulai bergerak dan menangkap Tomori. Sementara itu, bos mereka menelpon Shun dan meminta dirinya untuk membawa Yu kepada mereka. Sebelum berangkat menuju ke tempat musuh, Shun dan teman-temannya menyusun strategi untuk melawan balik. Rencananya adalah Yu harus mengambil semua kemampuan spesial musuh. Dan jika gagal, Yu akan menggunakan kemampuan lompatan waktu untuk kembali mengulang rencana. Awalnya, Yu ragu untuk melawan. Tapi karena Tomori juga ditangkap musuh, dia pun memutuskan untuk melawan. Yu dibawa oleh Furuki menuju tempat musuh. Setelah Furuki pergi, Yu memutuskan untuk merasuki 2 musuh di depannya dan mencari senjata tersembunyi. Tapi Yu tidak menemukan apapun dan tiba-tiba ia diserang oleh wanita dengan belati. Serangan itu mengenai mata Yu dan membuat dirinya tidak bisa melakukan lompatan waktu. Saat diserang lagi oleh wanita itu, Yu menjadi lepas kendali dan menggunakan kekuatan meruntuhkan untuk meruntuhkan pabrik itu. Shun dan teman-temannya yang melihat kejadian itu dari jauh segera menuju ke lokasi. Sesampainya di sana, mereka menemukan Yu dalam keadaan masih hidup namun penuh luka. Lalu salah satu temannya berteriak karena menemukan lokasi Kumagami. Shun segera berlari ke arah Kumagami dan menemukan Kumagami terluka sangat parah karena melindungi Tomori dari reruntuhan. Shun berkata padanya untuk jangan meninggalkannya, tapi karena lukanya terlalu parah, Kumagami akhirnya meninggal. Yu terbangun di rumah sakit dengan keadaan panik dan seluruh badannya terikat. Saat akan mengeluarkan kekuatannya, Shichino menyuntikkan obat pereda rasa sakit untuk menenangkan Yu. Lalu Yu bertanya mengapa dia bisa berakhir di sini dan apa yang terjadi kepada Tomori. Mereka menjawab Tomori baik-baik saja berkat bantuan Kumagami. Lalu Yu bersyukur mendengar kabar Tomori. Dia bertanya lagi, bagaimana dengan Kumagami? Mereka hanya terdiam lesu dan tidak bisa menjawab. Saat itu, Yu sadar jika Kumagami telah meninggal. Shun adalah orang yang paling terpukul dengan kejadian ini karena Kumagami adalah sahabat dekatnya. Tak lama kemudian, Jojiro datang untuk menjenguk Yu dan membawakan makanan kesukaan Yu. Yu terlihat sangat menikmati makanan itu. Lalu Yu bertanya kepada Jojiro, bagaimana keadaan Tomori? Jojiro berkata, Tomori hanya mengalami luka kecil, jadi kondisinya sudah membaik. Yu merasa tenang mendengar kabar itu. Sore harinya, Yusa datang menjenguk dan membawakan makanan hasil memasaknya. Yu berpikir, Jojiro pasti akan iri melihatnya disuapi makanan oleh Yusa. Setelah makan, Yu memanggil Misa untuk datang. Yu bertanya kepada Misa, kemana perginya orang yang telah mati? Misa menjawab tidak tahu karena keadaan dirinya seperti balon yang menempel di tubuh Yusa. Setelah kondisi agak membaik, Yu mengunjungi Shun yang sedang menyendiri. Melihat abangnya, Yu menganggap kondisinya sama seperti saat dia depresi saat kehilangan Ayumi. Yu bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, tapi Shun menjawab tidak ada yang bisa dilakukan. Tak lama lagi, teroris dari luar negeri datang untuk mengincar mereka dan mereka hanya bisa pasrah. Saat Yu kembali ke ruangannya, Tomori sudah ada di sana untuk menjenguknya. Lalu, Yu menceritakan apa yang terjadi dengan abangnya sekarang. Yu ingin membantunya dengan kekuatannya, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Tomori lalu menjawab ada satu cara, karena lab penelitian Shun sudah membuat vaksin, maka Yu hanya perlu mengambil semua kemampuan spesial di dunia. Jadi, tidak akan ada lagi manusia yang punya kemampuan spesial. Tomori juga berkata, cara ini tentu mempunyai resiko. Dengan banyak kemampuan yang diambil, Yu bisa saja menjadi monster yang tidak terkendali. Namun, jika Yu bisa melakukannya, maka ini akan menyelesaikan semua masalah.
Setelah berpikir sejenak, Yu memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tomori. Yu berkata dia pernah diselamatkan oleh Tomori. Maka saat ini adalah waktu Yu untuk membalasnya. Tomori bertanya kenapa dia rela melakukan itu, dan Yu menjawab dia melakukan ini karena mencintainya. Tomori bingung mendengar pengakuan cintanya, dan Tomori menjawab akan menunggu Yu kembali sampai selesai mengumpulkan semua kemampuan spesial. Yu menjadikan itu sebagai motivasi dan berjanji akan kembali kepada Tomori. Yu memulai misi besarnya dengan mengambil kemampuan spesial Tomori. Setelah itu, Yu menceritakan tentang misinya ini kepada Shun dan teman-temannya. Shun mendukung Yu dan menyuruhnya untuk meninggalkan Jepang untuk mengambil semua kemampuan spesial. Lalu Yu bertemu dengan Joujiro dan Yusa untuk diambil kemampuan spesialnya. Misa juga berpamitan dengan mereka berdua dan meninggalkan surat untuk Yusa. Malam harinya, Tomori menemui Yu untuk memberinya catatan kecil untuk dia simpan. Tomori juga mengucapkan selamat jalan kepada Yu. Yu memulai misi besarnya dengan pergi ke negara Malaysia. Di sana, dia langsung mencari pemimpin dari pengguna kemampuan spesial. Dia bertemu dengan pria yang mempunyai kemampuan membaca pikiran dan mencuri kemampuannya. Dibantu dengan catatan kumpulan bahasa yang dibuat oleh Tomori, Yu menginterogasi pria itu dan bertanya, di mana orang dengan kemampuan pelacak orang dengan kemampuan spesial? Pria itu tidak ingin menjawab, tetapi Yu mendapatkan jawabannya dengan kemampuan membaca pikiran. Yu langsung pergi ke pria muda bernama Angelo dan mengalahkan para penjaga. Setelah itu, Yu mengambil kekuatan Angelo agar bisa menemukan target yang lain. Yu mulai menggunakan kemampuan pelacak dan melihat para pengguna kemampuan spesial di peta. Mulai dari situ, Yu mengambil banyak kemampuan spesial orang lain, salah satunya adalah kemampuan untuk menerjemah bahasa otomatis. Saat ini, Yu sudah mengumpulkan kemampuan spesial dari beberapa negara, sehingga ia mulai ditakuti dan mendapat julukan pencabut nyawa bermata satu. Setiap malam, Yu juga selalu menghubungi Shun untuk memberitahu informasi terkini. Yu melanjutkan perjalanannya ke negara India. Saat ia ditembaki oleh banyak orang, Yu menggunakan kemampuan barrier untuk menghalau semua peluru dan mengalahkan semua musuh. Di sana, dia melihat wanita yang mempunyai kemampuan penyembuhan. Walaupun Yu melihat wanita itu menggunakan kemampuannya untuk kebaikan, Yu tetap harus mengambil kemampuan penyembuhannya itu. Saat mendapat kemampuan penyembuhan, Yu berpikir untuk menyembuhkan matanya dan menggunakan lompatan waktu agar bisa menyelamatkan Kumigami. Tapi Yu membatalkan niatnya itu, karena tujuannya sekarang adalah mengambil semua kemampuan spesial di dunia. Setelah mengumpulkan banyak kemampuan spesial, Yu terkadang menjadi tidak terkontrol dan mengeluarkan kemampuan penghancurnya. Bahkan Yu hampir saja menyerang manusia tidak bersalah karena lepas kendali. Untungnya, saat ini dia masih bisa tenang dan mengendalikan dirinya. Saat di negara Italia, ingatan Yu bahkan sampai memudar dan dia tidak tahu apa yang ia lakukan. Saat melihat catatan kecil dari Tomori, membuatnya ingat bahwa ia memiliki janji dengan seorang wanita, tapi dia tidak mengingat siapa wanita itu. Yu telah menyelesaikan banyak negara, dan kemampuan spesial yang ia dapatkan sangat beragam. Mengumpulkan kemampuan sebanyak itu membuat pikirannya kacau. Tapi untungnya Yu tetap tahu tujuan utamanya. Saat di negara Turki, Yu pergi ke lab penelitian dan menyelamatkan anak-anak yang ditangkap ilmuwan keji. Negara terakhir yang Yu tuju adalah Cina. Saat mencari target terakhir, Yu mulai kelelahan. Saat itu ia diserang oleh pria tua yang menginginkan bounty dari dirinya. Lalu datang seorang wanita muda yang berusaha menyelamatkan Yu dari pria tua tadi. Pria tua itu bahkan berniat menyerang wanita muda itu, tapi untungnya diselamatkan oleh Yu. Wanita muda itu ternyata adalah pemilik kemampuan spesial terakhir dan kemampuannya adalah keberanian. Setelah mengambil kemampuan spesialnya, Yu menyuruh wanita itu untuk pergi dari sini. Akhirnya Yu berhasil mengumpulkan semua kemampuan spesial, tapi ia diserang lagi dengan pria tua tadi hingga dirinya tergeletak. Tak lama kemudian, Shun datang menyelamatkan Yu menggunakan helikopter. Yu terbangun di rumah sakit dan sedang dirawat oleh Tomori. Tomori menyambut Yu dan berkata Yu telah menepati janjinya. Tapi Yu malah berkata, "Siapa dirimu?" Hal ini tentu mengagetkan Tomori karena ingatan Yu telah hilang. Tomori awalnya sedih, tapi karena memikirkan misi besar yang dilakukan Yu, Tomori memaklumkannya. Tomori lalu mengenalkan dirinya sebagai pacarnya Yu, karena mereka pernah berbuat janji.